atau garam di dalamnya. Nah, langsung saja kita belajar yuk. Jadi, memang garam ini kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya kayak garam dapur atau yang kita biasa sebut dengan NaCl yang biasanya kita gunakan untuk memasak. Nah, sebenarnya gimana sih cara garam ini didapatkan? Jadi ternyata para petani itu mendapatkan garam ini dari laut. Jadi namanya petani garam ya. Mereka di daerah pesisir itu biasanya membuat petakan-petakan. Jadi air laut itu dialirkan ke petakan-petakan itu. Kemudian dibiarkan, jadi air lautnya itu akan menguap sehingga akan didapatkan kristal garam seperti yang kalian lihat di gambar ya. Kemudian garamnya itu dipanen. Nah, jadilah garam kalian yang ada di dapur-dapur itu. Nah, tapi sebenarnya garam itu adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan juga reaksi basa. Contoh garam adalah NaCl, kalsium klorida, zinc sulfat, dan natrium nitrat, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat dari lautan garam. Jadi, ketika garam itu terbentuk dari asam kuat dan juga basa kuat, maka larutan garamnya bersifat netral. Contohnya adalah NaCl dan juga CH3COONH4. Yang kedua, apabila garam itu terbentuk dari asam kuat dan juga basa lemah, maka larutan garamnya bersifat asam. Contohnya adalah NH4Cl dan juga Al2SO4 3 kali. Yang ketiga, garam yang terbentuk dari basa kuat dan juga asam lemah, maka larutan garamnya bersifat basa. Contohnya adalah CH3COONA dan juga Na2CO3. Yang keempat, jika garamnya terbentuk dari asam lemah dan juga basa lemah, sifatnya tergantung harga Ka dan juga harga Kb. Contohnya adalah NH42CO3. Jika Ka-nya sama dengan Kb, maka larutan garamnya akan bersifat netral, artinya nilai pH-nya sama dengan 7. Namun, jika Ka lebih dari Kb, yang artinya nilai Ka-nya lebih besar, maka garamnya akan bersifat asam. Jadi pH-nya kurang dari 7. Ketika Ka kurang dari Kb atau Kb-nya lebih besar, maka larutan garam akan bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Selanjutnya, kita akan belajar tentang reaksi pembentukan garam. Jadi, ada garam yang berasal dari asam kuat dan juga basa kuat. Contoh dari asam kuat adalah HCl, basa kuat adalah NaOH ya. Jadi reaksinya dapat kita tuliskan NaCl ditambah dengan H2O. HCl ini kita sebut dengan garam dan H2O itu adalah air. Jadi reaksi pembentukan garam itu selalu menghasilkan garam dan air ya. Kedua, reaksi asam kuat dan reaksi basa lemah. Asam kuat contohnya adalah HCl, basa lemah contohnya adalah NH4OH. Kita reaksikan dan akan menjadi NH4Cl ditambah dengan H2O. NH4Cl ini adalah garam, kemudian H2O adalah air. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada reaksi antara garam basa kuat dan juga asam lemah. Basa kuat contohnya adalah NaOH ya. Asam lemah contohnya bisa CH3COOH. Nah, reaksi ini akan membentuk suatu garam yang namanya CH3COONA ditambah dengan H2O. Ingat ya, reaksi pembentukan garam selalu menghasilkan air. Jadi, ia akan menghasilkan CH3COONA sebagai garam dan juga H2O air. Yang keempat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan juga basa lemah. Untuk asam lemahnya kita contohkan ada CH3COOH, basa lemahnya kita contohkan ada NH4OH. Reaksi yang terjadi adalah akan membentuk CH3COONH4 dan juga H2O, di mana garamnya adalah CH3COONH4 dan juga menghasilkan air atau H2O. Nah, ini adalah beberapa reaksi pembentukan garam yang terjadi ya. Selanjutnya kita akan melihat sifat-sifat garam. Yang pertama adalah mampu menghantarkan arus listrik karena menghasilkan ion. Yang kedua, tidak mengubah warna lakmus merah maupun lakmus biru karena dia pH-nya netral ya. Jika terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garam akan bersifat asam. Dan sebaliknya, jika terbentuk dari asam lemah dan juga basa kuat, di sini karena basanya yang kuat, maka garam akan bersifat basa, tergantung mana yang kuat ya. Bila terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, ketika keduanya kuat, maka garam akan bersifat netral. Contohnya adalah garam dapur atau NaCl yang memiliki pH 7. Nah, demikian pelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.